Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita belajar di tema 5I, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pada pagi hari ini kalian semua selalu dimudahkan dan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai ya. Sebentar lagi kita akan menjelang liburan Hari Raya Idul Fitri. Tapi jangan sampai kalian melupakan tugas-tugas kalian ya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sekarang kita simak ya materi kita pada pagi hari ini. Tema 5I, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun muatan pembelajarannya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, menganalisa informasi yang disampaikan iklan dari media cetak ataupun media elektronik. Kemudian PPKN, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang ketiga adalah materi IPS, ilmu pengetahuan sosial, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Nah, apa saja ciri bahasa iklan? Kalian bisa simak di buku kalian halaman 55. Yang pertama, ciri bahasa iklan adalah kata yang digunakan singkat, menarik, logis, dan sopan. Kemudian yang kedua, kata-katanya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan. Kemudian yang keempat, dapat menunjukkan suasana iklan. Jadi paham ya, ciri-ciri bahasa iklan itu ada 4. Tadi yang seperti sudah Ibu sebutkan. Kemudian ini adalah contoh dari pemakaian bahasa iklan. Nah, ini iklan susu ya, iklan susu Ultramilk. Bahasa iklan haruslah menarik perhatian dan minat masyarakat yang mendengarkan atau membacanya. Misalnya iklan produk susu Ultramilk di gambar samping ya. Dari kalimat tersebut bahwa produk susu Ultramilk merupakan susu yang dapat membuat tulang dan gigi kuat, sumber vitamin dan protein, dan memberikan energi untuk tubuh. Pemilihan pada kata kalimat iklan tersebut cukup mudah dipahami, singkat dan jelas ya, jadi mudah diingat, sehingga menunjukkan sasaran iklan yang dituju yaitu adalah masyarakat, terutama anak-anak. Pemilihan pada kalimat iklan tersebut pun terkesan cukup mudah sehingga masyarakat ataupun konsumen itu dapat memahami dengan baik. Nah, itu contoh iklan ya. Kemudian untuk muatan PPKN ya, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kemerdekaan itu dapat diraih dengan semangat persatuan dan kesatuan para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan bekerja sama, persatuan dan kesatuan dari sebuah bangsa itu akan terwujud. Jadi sangat penting sekali ya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh dari makna persatuan dan kesatuan. Pertama, Festival Kebudayaan Nusantara. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda dan menghasilkan keragaman budaya.
Keragaman budaya adalah modal dari kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dalam menghadapi keragaman, warga masyarakat harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kalian bisa simak di buku tematik kalian halaman 56. Contoh dari Festival Kebudayaan Nusantara yaitu Festival Gunungan di Yogyakarta, ya, ataupun festival gunungan yang terjadi di Keraton Surakarta. Jadi ini berasal dari Jawa Tengah ya. Nah, Festival Gunungan di Yogyakarta itu bertujuan memberikan pemahaman nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan saling menghormati kepada generasi penerus agar dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian toleransi dalam keragaman. Nah, selain budaya, Indonesia juga memiliki keragaman agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman tersebut harus disikapi dengan bijak agar menjadi kekuatan untuk mencegah berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Toleransi ya itu adalah merupakan salah satu sikap dalam menghadapi keragaman agama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai antar penganut agama. Sikap toleransi dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah tolong menolong. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain di setiap aktivitasnya. Manusia sebaiknya tolong menolong. Sikap tolong menolong akan mencerminkan persatuan dan kesatuan. Salah satu wujud tolong menolong adalah bergotong royong dalam mengerjakan suatu hal. Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan terasa ringan dan cepat selesai. Gotong royong yang dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dapat memupuk persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Makna persatuan dan kesatuan itu dapat kalian temukan dalam peristiwa sehari-hari. Tadi ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, kemudian membersihkan sungai yang di wilayah terdapat sungai supaya sampah tidak menumpuk, kemudian membangun jembatan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sikap yang dapat dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu antara lain mengembangkan sikap saling menghargai, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara, kemudian memiliki sikap toleransi, dan yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Nah, itu adalah sikap-sikap yang dapat dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan. Pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Kemudian, menghindari perselisihan dan permusuhan. Kemudian, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong yang tadi sudah disebutkan. Kemudian, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Nah, itu ya manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan. Materi yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki jenis usaha ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh kenampakan alam serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam setiap usaha ekonomi. Apa saja contoh kegiatan ekonomi masyarakat? Yang pertama, pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, perhutanan, perikanan, perindustrian, peternakan, dan jasa. Nah, ini adalah contoh dari keragaman ekonomi masyarakat. Ada pertanian, kemudian perkebunan, dan perdagangan. Pertanian contohnya petani padi. Perkebunan, ada perkebunan sawit, ada perkebunan kayu jati, teh,
cengkeh, palawija, dan lain-lain. Untuk perdagangan, jual beli di pasar, kemudian toko kelontong dan sebagainya. Kemudian perhutanan, memanfaatkan hutan, ya, penebangan kayu di hutan untuk dimanfaatkan menjadi alat-alat industri rumah tangga, contohnya lemari, meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian perikanan, ya, ada perikanan ikan air tawar dan air laut, ikan mas, lele, kemudian ikan asin, dan sebagainya. Perindustrian, industri pakaian, kemudian industri makanan dan sebagainya, ya, PT-PT yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Kemudian pertambangan, ada tambang emas, tambang batu bara, nikel. Peternakan, ada peternakan ayam, bebek, kambing, sapi, dan sebagainya, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian di bidang jasa, ada jasa dokter, jasa guru, kemudian supir, tukang cukur, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keragaman ekonomi masyarakat. Nah, baiklah anak-anak semua, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tadi materi sudah Ibu sampaikan, dan sekarang adalah tugas kalian pada pagi hari ini, yaitu tugas pengetahuan. Ada tugas bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Mohon disimak baik-baik, ya, dijawab di buku tugas dan tidak usah ditulis pertanyaannya, cukup dijawab. Kemudian untuk tugas keterampilan sama, ya, ditulis di buku tugas, dibuat memakai tabel, ya, jangan sampai tidak memakai tabel, ya, yaitu tentang jenis usaha kelompok, penjelasannya, dan kemudian contoh dari jenis usaha kelompok tersebut. Nah, bagaimana anak-anak semua? Cukup paham, ya? Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali nanti sesudah Lebaran, ya, karena kita ada libur panjang 3 mingguan, ya. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tidak mengerjakan tugas. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.